23 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! 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 Barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, barisan paling kanan, siap! 12-1A, siap! 12-1B, siap! 12-2A, siap! 12-2B, siap! 12-3, siap! 5, siap! 5, siap! 12-6, siap! 12-7, siap! 12-8, siap! 11-1 siap. 11-2, siap! 11-4, siap! 11-5, siap! 11-6, siap! 11-7, siap! 11-8, siap! 11-9, siap! 11-10, siap! 11-11, siap! 21, siap! 22, siap! 23 siap. 24, siap! 25, siap! 26 siap. 27, siap! 28 siap. 19, siap! 10 siap. 11, siap! 12, siap! Paduan suara siap. Barisan Sekdin, siap! Laporan selesai! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Naik! Tegak! Naik! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Senin 30 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 19 berjanji. Satu, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga, belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah. Amanat pimpinan upacara. Untuk amanat istirahat di depan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 19 Medan, Bapak Syahrif Al-Putra SPD MHUM. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Dewan Guru, dan seluruh staf. Dan yang saya sayangi anak-anak didik semuanya. Sebelum saya memulai ini, saya harapkan anak kelas 12 walaupun menghadap terik matahari tetap tegak, nak. Sama yang anak-anak yang telat, nak, berdirinya yang tegak, nak, walaupun kalian merasa tidak dilihat. Yang sigap, nak, istirahat juga. Posisi istirahat sudah diinstruksikan istirahat. Yang telat, yang berada di koridor, badannya jangan bengkok-bengkok. Dari 3 saf yang di belakang juga, ya, yang berada 3 saf di belakang itu juga, jangan kalian kira ditutupi sama kalian di depan. Berdiri kalian pun juga asal-asalan, nak. Ya, untuk kedepannya seperti demikian. Jangan kalian berdiri di belakang tidak diperhatikan, kalian tidak dalam posisi yang sepatutnya di dalam upacara. Terkhusus kelas 12, masih banyak yang ribut-ribut di belakang dan berbicara. Oke, saya lanjutkan untuk tema kita pada hari ini, yaitu adalah setiap orang memiliki kelebihan diri. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan sekolah kita, yaitu sekolah penggerak, yang dimana kita di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka menekankan kepada pribadi setiap siswa. Di sini kita harus memunculkan kelebihan-kelebihan kita, karena pendidikan kita seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak itu unik. Ya, terkhusus kelas 12, kalian adalah angkatan pertama untuk sekolah penggerak seluruh Indonesia.
Itu catat nak. Jadi kalian adalah sebagai salah satu contoh dan harus menjadi sebuah hasil dari dimulainya kurikulum yang baru ini. Ya, jadi gimana supaya itu menjadi sebuah yang berhasil? Kalian harus menjadi orang yang menjadi diri, disiplin, tertib. Dan yang paling penting berikutnya, harus pahami kelebihan diri sendiri. Kelas 11 begitu juga kelas 10. Dan yang terutama kelas 12 ini sebentar lagi akan tamat dari SMA Negeri 19 Medan. Pahami kelebihan diri kita. Apa kelebihan kita? Apakah kelebihan kita di akademik, di ilmu pengetahuan, di olahraga, seni, bahasa, ataupun yang lainnya, ataupun juga kita seperti ekstrakurikuler, ada tata boga, bahkan mengelas dan tata busana. Sekolah kita sudah memfasilitasi itu semuanya. Jadi lihat baik-baik apa kelebihan diri kita. Untuk apa? Setelah tamat dari sekolah ini nak, itu akan menjadi sebuah bekal untuk kalian misalnya lanjut ke universitas. Pilih universitas yang cocok dengan kelebihan diri kalian. Seperti Bapak contohnya. Kalau Bapak waktu SMA memang sudah menelaah kelebihan Bapak di mana. Ya, di saat itu Bapak mau memilih 2 jurusan, yaitu ilmu komputer sama memang musik satu lagi. Tapi ternyata Bapak juga menyadari kelebihan Bapak tidak dihitung-hitungan, karena di ilmu komputer ternyata harus mempunyai matematika yang bagus. Kalau Bapak hanya dasar-dasarnya aja bisanya. Kalau sudah advance kurang. Itu Bapak sudah sadari kelebihan dan kekurangan Bapak. Di seni itu kelebihan Bapak satu lagi. Dan yang lulus di mana? Ya Bapak lulus di jurusan etnomusikologi USU. Nah, seperti itu nak. Sadari kelebihan-kelebihan kalian dari sekarang. Nah, untuk mengetahui kelebihan diri sendiri, pertama kita harus self knowledge, mengetahui diri kita sendiri. Ya, apa ya kelebihan saya? Saya bisa seperti ini, saya tidak bisa seperti itu. Kalau bisa kalian catat nak, satu persatu kira-kira dari sekian kalian yang paling bisa, berapa persen itu? Perlu dicatat itu, perlu dibuat apanya? Acuan untuk diri sendiri. Bercermin sekali-sekali nak, bukan hanya untuk melihat wajahnya saja, tapi lihat pribadi kalian. Apa kelebihan saya? Saya mau jadi apa ke depan? Apakah saya akan terus menjadi beban bagi orang tua saya? Ataukah saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Atau saya jadi mempermalukan sekolah saya ke depannya? Atau mempermalukan keluarga saya? Itu dipikirkan baik-baik nak ya. Kelebihan-kelebihan kita itu dicatat. Dan setelah itu boleh kita meminta bantuan kepada orang di sekitar kita, teman sejawat kita, atau kepada para guru, atau juga kita punya BK, kita bisa konsultasi, atau juga kepada wali kelas, boleh. Kepada guru-guru yang di sini pun silahkan tanya, apa ya kelebihan saya ya? Gak usah malu nak, kadang kita terlalu malu ya kan. Ketika dibilang ya dirimu jago nari, langsung takut dia laki-laki kok jago nari. Kenapa rupanya nak? Koreografer di seluruh dunia ini banyak itu laki-laki nak. Penari pun banyak laki-laki nak, banyak. Terus apakah dia harus dikatakan harus menjadi seorang perempuan? Bukan. Kita mau merubah itu semua, cara pandang yang demikian. Memasak, lihat kalau memasak, laki-laki semua nggak rata-rata. Chef Arnold, Chef Arjuna, laki-laki tidak. Jadi apakah dikatakan itu perempuan, pekerjaan perempuan? Nah, dia melihat kemampuan dan kelebihan Chef Arjuna itu di dalam memasak. Tahu bayarannya itu menjadi seorang chef? Itu bayarannya dolar, tidak rupiah lagi. Minimal dia kalau di hotel bintang 5 itu minimal bayaran itu 5.000 US dollar. Kalikan sendirilah itu sama apa? Itu per bulan nak ya. Ya maaf kata pun juga kalau tukang masak kita ke kafe sendiri pun itu bayarnya 150.000 per hari, itu paling jelek. Kalikan 30 udah 4,5 juta nak.
lebih besar daripada gaji saya. Iya benar. Pakai topi itu yang dia siapa? Yang di Batu Santik upah. Luar saja. Kita bicara-bicara aja. Right. Ya tolong diperhatikan kelebihan diri sendiri masing-masing. Jangan takut dengan apanya nak. Kalau ada yang bisa apa? Nari, nyanyi, bahasa, manfaatkan kemampuan berbahasa. Lihat seperti para guru-guru kita. Sebentar lagi seperti Pak Salman nih, kemampuan bahasa Perancis, berangkat ke Perancis. Dibiayai semua kan Pak ya? Semua dibiayai. Tahu berapa biaya itu berangkat ke sana? Bisa 50 juta. Tidak keluar uang sendiri. Kapan lagi bisa seperti itu? Kemampuan bahasa Inggris banyak, bahasa Jerman juga dan yang lainnya. Kemampuan berbahasa, kemampuan akademik, silakan. Kalau misalnya dalam fisika, matematika dan yang lainnya, ikuti nak Olimpiade Sains. Beberapa yang di Jawa sekarang sudah ada yang ikut lomba sampai ke luar negeri, Olimpiade Sains. Jadi kembangkan nak, jangan mau begini-begini aja. Hanya di sekitaran Medan Labuan sekitarnya aja kehidupan kita. Lebih jauh lagi nak, buka cakrawalanya, kembangkan kelebihan dirinya supaya menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi nak. Kalian hebat, tapi tidak mau mengasah itu semuanya, tidak mau menggalinya itu semuanya. Ya, seperti di sekolah kita sudah melakukan asesmen diagnostik awal. Kelas 12 ini masih memegang hasilnya enggak? Raport asesmen diagnostik awal. Kelas 11 juga sama kelas 10. Itu ada dibagi sama orang tua kita. Itu hasil psikotes kita bilang ya, hasil asesmen diagnostik awal. Lihat di situ berapa persen kemampuan kalian di dalam kehidupan. Manfaatkan itu. Nah, itu kita pun juga tidak sembarangan membuat asesmen tersebut. Nah, itu untuk melihat kelebihan-kelebihan kalian dan kekurangannya apa yang perlu diatasi. Jadi tidak sembarangan, jangan asal dikasih ya udah terbuang gitu aja. Sayang nak, sayang. Kalian tuh kalau di luaran bayar, di sini gratis. Tahu bayar itu berapa untuk melakukan psikotes itu? 500.000 ke 1 juta nggak kemana nak? Per orang. Kalian kasih gratis, tapi kalian buang aja kertas itu. Ngapain, nggak penting. Itu salah nak. Belajar bersyukur nak. Ya, manfaatkan itu apa yang menjadi kelebihan kalian. Terkhusus kelas 12, lihat untuk kebutuhan kalian nanti mau kuliah di mana. Atau kalau yang mau kerja, ya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, kelebihan-kelebihan ini yang perlu kalian sadari, yang perlu kita sadari, supaya menjadi bekal kita ke depannya. Jika belum tahu, silahkan cari tahu. Ini anak kelas 12 ini, suaranya kelewatan. Saya lanjutkan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kelebihan yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita, supaya itu menjadi bekal kita ke depannya, yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi lebih hebat lagi untuk di kehidupan berikutnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiratmu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan tubuh. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara melakukan upacara diikuti oleh guru dan staf pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pimpinan staf upacara. Pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara meninggalkan lapangan upacara. Kepada seluruh siswa kelas 12, mohon berada di tempat dulu. Ada bimbingan dan arahan dari saya nanti. Mohon jangan ada yang meninggalkan barisan kelas 12 seluruhnya. Selesai.